Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam. Perkenalkan, nama saya Rapalina Huda Asmara dengan NIM 231910201003 dari kelas Elektronika Daya A. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saya dapat mempresentasikan hasil simulasi rangkaian buck boost converter yang saya buat menggunakan dua MOSFET dan dua dioda dalam software PSIM. Nah, berikut ini adalah rangkaian bug boost yang sudah saya buat. Ya, jadi dari dasar teori bug boost ini sendiri adalah bug boost converter adalah sebuah konverter DC to DC yang berfungsi untuk mengubah tegangan DC input V in menjadi DC input V out yang bisa lebih rendah yaitu dalam mode buck ataupun bisa lebih tinggi yaitu dari mode boost itu sendiri dari tegangan sumbernya. Nah, prinsip utamanya adalah penyimpanan energi pada induktor saat switch aktif, MOSFET on, dan pelepasan energi tersebut ke beban saat switch tidak aktif atau MOSFET off. Nah, dengan mengatur duty cycle atau PWM pada di sini, PWM, dari sinyal PWM kita mengontrol berapa lama MOSFET bekerja sehingga menentukan apakah tegangan output naik ataupun turun. Jadi untuk yang menentukannya itu ada pada duty cycle. Nah, berikutnya ada komponen-komponen yang saya gunakan di sini. Yang pertama ada sumber volt DC sebesar 12 volt DC. Yang berikutnya ada MOSFET 1, ya, berikutnya ada MOSFET 2, dan berikutnya ada induktor, terus ada juga dioda 1 dan juga dioda 2. Berikutnya juga ada kapasitor dan juga ada resistor serta BWM generator yaitu di sini. Nah, di sini saya menggunakan tiga variasi. Yang pertama menggunakan duty cycle 0,25 dengan frekuensi 30.000. Yang berikutnya menggunakan duty cycle 0,50 dengan frekuensi 30.000 sama, dan yang terakhir menggunakan duty cycle 0,75 dengan frekuensi 30.000 juga. Jelaskan bagaimana alur atau cara kerja dari rangkaian yang sudah saya jelaskan tadi. Di mana pertama-tama akan terjadi kondisi pertama, ada dua kondisi yaitu kondisi pertama pada saat MOSFET ini MOSFET 1 on dan MOSFET 2 off, maka dari arus ini langsung mengarah ke induktor. Nah, di induktor ini akan melakukan recharge atau penyimpanan energi, lalu terhubung ke dioda 1 dan nantinya akan masuk masuk ke output. Nah, pada saat kondisi ini akan biasanya terjadi kondisi buck. Nah, berikutnya pada saat MOSFET 1 off dan MOSFET 2 on, maka di sini pada induktor akan terjadi pelepasan energi atau discharge. Nah, pada induktor ini akan terjadi pelepasan energi atau discharge. Nah, pada saat kondisi discharge ini akan terjadi sedikit lonjakan arus, di mana nantinya di sini dari induktor sendiri akan melakukan pelepasan energi sehingga dapat menambah energi atau arus yang sudah dialirkan oleh tegangan dari sini. Nah, itu saat proses discharge, eh, maka terjadi pelepasan energi, dan saat pelepasan energi itu terjadi maka akan terjadi mode buck atau di mana energi tegangan output lebih tinggi daripada tegangan sumber seperti itu. Jadi berikutnya, melihat dari dua dioda ini dapat disimpulkan bahwasanya dioda pertama ini berfungsi sebagai jalur induktor menuju output ketika boost atau freewheel. Nah, sedangkan dioda dua ini adalah dioda proteksi MOSFET 1, mencegah arus balik induktor sehingga MOSFET tidak rusak dan tegangan tetap stabil seperti itu. Itu dari fungsi dari dioda 1 dan juga dioda yang kedua. Nah, untuk berikutnya ini sendiri, saya akan langsung melaksanakan dari proses percobaan seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwasanya akan melakukan 3 kali percobaan, di mana percobaan pertama akan menggunakan duty cycle 0,25,
percobaan kedua nanti akan menggunakan 0,50 dan percobaan ketiga menggunakan 0,75 dengan frekuensi yang sama yaitu frekuensi 30.000 seperti itu. Bisa dilihat bahwasanya eh, untuk percobaan yang pertama menggunakan 0,25 duty cycle ini bisa dilihat bahwasanya di sini untuk V out-nya sendiri menghasilkan nilai sebesar 4 4 volt di mana ini menandakan bahwasanya pada saat duty cycle 0,25 kondisi pada dalam keadaan bak ataupun menurunkan tegangan. Nah, berikutnya akan saya ganti untuk 0,50 duty cycle 0,50 dan akan saya run. Nah, bisa dilihat pada saat duty cycle berada pada 0,50 di sini. Nah, Vout-nya menunjukkan nilai yang sama. Vout-nya menunjukkan nilai yang sama pada VI-nya yaitu sekitar 12 volt, menandakan pada kondisi yang stabil, di mana duty cycle ini adalah duty cycle yang paling stabil dalam proses pemilihan bagus, ataupun tegangan sumber sama dengan tegangan output. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, bila mana saya ubah ini menjadi 0,75. Nah, saat saya ubah menjadi 0,75, bisa dilihat bahwasanya untuk Vout-nya ini menjadi lebih tinggi, yaitu kurang lebih sekitar 36 volt untuk Vout-nya ini. Seperti itu. Jadi untuk Vout-nya ini kurang lebih menjadi 36 volt untuk Vout-nya ini. Nah, untuk IL-nya juga kurang lebih pada titik 3. 3 untuk yang 3 3 sekian untuk IL-nya ini. Ataupun ya sekitar 3 untuk IL-nya ini. Untuk V-out-nya 36 volt. Nah, di sini menandakan bahwasanya pada proses ini terjadi mode boost atau menaikkan tegangan dari sumber. Jadi tegangan output lebih besar daripada tegangan sumber. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah saya menjelaskan dari tiga percobaan dan hasilnya, saya akan menjelaskan rumus dari perhitungan yang sudah saya lakukan untuk mencari nilai induktor, kapasitansi, maupun nanti mencari kita akan sesuaikan pada IL dan juga proses percobaan. Apakah hasil IL ini sesuai dengan proses percobaan ataupun tidak. Dan juga kita akan samakan atau cocokkan dari hasil percobaan nilai Vout dan juga nilai Vout yang ada pada percobaan dan pada perhitungan. Seperti itu. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan proses perhitungannya. Yang pertama yaitu perhitungan dari kapasitor dan induktor, di mana saya menggunakan frekuensi 30.000 dengan input 12 volt DC, lalu resistansi 50 ohm. Nah, untuk kapasitor ini sendiri Lmin sama dengan 1 minus duty cycle akar 2, pangkat 2 per 2F atau 2 kali frekuensi. Nah, hasilnya seperti ini dan saya mendapatkan nilai 0,0083. Berikutnya untuk Cmin ataupun kapasitor, untuk perhitungan kapasitor duty cycle per RC. Nah, ini alpha FO per FO atau FO dalam kurung buka kurung ini nanti tutup kurung ada FSW atau frekuensi. Nah, jadi untuk perhitungannya ini 1/50 dalam kurung 0,02 dikalikan 30.000. Hasilnya 0,00013 untuk perhitungan dari kapasitor. Nah, ini untuk perhitungan dari induktor sendiri. Maka dari itu, nilai yang saya masukkan ke sini pun sama dengan hasil perhitungan saya sesuai dengan rumus dari untuk mencari kapasitor dan juga induktor pada rangkaian bak pusing sendiri. Nah, ini untuk perhitungan V out, di mana untuk perhitungan V out ini sendiri menunjukkan bahwasanya untuk yang pertama
tadi menghasilkan 4 volt, sama dengan dari percobaan yang sudah saya tunjukkan tadi. Untuk yang kedua menghasilkan 12 volt, sama juga. Dan untuk yang ketiga menghasilkan 36 volt. Mungkin pada saat pembuktian nilai yang dihasilkan tidak exact sama, sama persis seperti 36 volt, tetapi di sini sangat-sangat mendekati. Nah, 35,995. Nah, hal ini dapat kita simpulkan atau kita bulatkan menjadi 36 volt. Sama halnya dengan nilai dari tegangan-tegangan sebelumnya dengan duty cycle yang berbeda. Seperti yang 0,50, saya akan contohkan juga di sini. 0,25, saya akan contohkan di 0,25. Kita langsung ke nilai VO-nya saja. Nah, di 0,25 ini, jika kita ambil di sini, maka nilainya itu sangat mendekati 4 volt. Nah, 4,000 lebih sekian. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya nilai dari perhitungan dan juga nilai pada saat percobaan ini hampir sama. Tapi tetap di situ ada error persennya. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya keakuratan dari nilai percobaan dan juga nilai perhitungan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk perhitungan arus IL dan juga ripple arus di sini ada rumusnya IL seperti ini dan juga rumusnya ripple arus delta IL seperti ini. Nah, untuk hasilnya yang pertama 0,100. Ini untuk yang duty cycle 0,25 dan duty cycle 0,50, 0,48, duty cycle yang 0,75, 2,88. Kita akan buktikan langsung pada percobaan di mana kita akan menggunakan 0,25 IL. Kita tambahkan di sini. Kita akan lihat langsung berapa nilainya. Nah, untuk IL ini menghasilkan 0,1130. Sedangkan pada perhitungan menghasilkan 0,100. Nah, di sini juga menunjukkan adanya error persen tetapi tidak banyak sehingga kita bisa dapat bulatkan menuju 0,100 seperti itu. Hal ini sama juga dengan saat kita menggunakan 0,75, di mana saat 0,75 perhitungan kita juga tidak jauh dengan hasil dari percobaan. Kita akan coba langsung pada IL-nya ini, lalu kita akan coba lihat nilainya, berapakah nilai yang akan dikeluarkan di IL ini. Nah, di sini menunjukkan 2,8915. Nah, sedangkan pada perhitungan menunjukkan nilai 2,88. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya tidak terlalu jauh untuk dari error persennya, sehingga dapat dibulatkan sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Nah, dari sekian penjelasan saya dari awal hingga akhir ini menunjukkan bahwasanya pada sistem DC to DC converter ini atau buck boost ini sendiri menunjukkan prinsip yang sesuai dengan prinsip kerjanya, menunjukkan hasil yang sesuai dengan prinsip kerjanya, di mana buck boost ini sendiri dapat menurunkan tegangan ataupun menaikkan tegangan. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan penyimpanan pada induktor ini sendiri. Maka dari itu ada namanya discharge dan juga recharge atau charge pada saat tegangan ini mengisi dan juga dilepaskan. Nah, jadi demikian mungkin penjelasan saya mengenai rangkaian buck boost ini sendiri dengan dua MOSFET dan dua dioda. Kedua MOSFET ini akan berganti, kesimpulannya kedua MOSFET ini bekerja saling bergantian untuk mengatur siklus penyimpanan dan juga pelepasan energi. Sedangkan dioda 1 dan dioda 2 berfungsi untuk mengarahkan arah arus tetap benar dan melindungi juga komponen dari arus balik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana penjelasan saya banyak terbata-bata dan juga banyak kesalahan dalam kata ataupun dalam penjelasan saya mungkin ada beberapa hal yang salah ataupun keliru. Saya mohon maaf.
Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami prinsip kerja konverter DC to DC, yaitu bak bus ini sendiri, secara lebih detail dan juga mendalam. Bila mana nanti ke depannya ada yang perlu ditanyakan kembali, bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.